Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Khotib ingin mengajak diri khotib dan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat-saat begitu banyak nikmat yang kita berikan. Nikmat mungkin masih diberikan kita makan hari ini. Mungkin pulang dari sini kita akan menyantap makanan. Lalu bagaimana ada saudara kita di sana di Palestina yang barangkali makan saja sudah sulit. Jangankan makan, orang mengirim makanan saja ditutup. Dari Revas sudah di tembok tinggi, nggak boleh ngirim makanan. Hanya yang dikawal ketat oleh PBB yang bisa ngirim makanan dalam jumlah yang terbatas. Jadi mereka sudah kering kerontang dan mereka masih bisa bertahan walaupun tidak makan berhari-hari. Yang mereka minta cuma air sekarang. Kalau hari ini kita masih bisa bertemu keluarga, anak istri, maka di sana contoh ada satu keluarga, 9 orang anak, ayah dan ibu sedang berkumpul di rumah, tiba-tiba ada bom tepat mengenai rumah tersebut, yang tersisa tinggal si bungsu dan ibunya saja. 8 anaknya meninggal seketika dan ayahnya. Luar biasa. Sudah 73.000 yang syahid, yang meninggal dunia, dan 200.000 lebih yang luka-luka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalau nanti kita pulang ke rumah, kita akan terlindung dari sengatan matahari, dari hujan yang deras. Di sana 80% rumah sudah hancur lebur. Maka ribuan mayat dan ribuan anak-anak yang belum ditemui, mungkin karena mereka tertimpa reruntuhan-reruntuhan. Kalau kita hari ini masih bisa memilih menu-menu yang lezat, bisa mengajak anak-anak kita ke supermarket, ke mal-mal. Lalu bagaimana anak-anak kita di sana kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan kakak, kehilangan sanak famili. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Hari ini kita merayakan seorang sosok yang luar biasa, cintanya kepada Allah yang begitu dahsyat, hamba Allah yang menjadi ikon sebuah lambang percintaan. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah mendeklarasikan dalam surat Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada pribadi Nabi Ibrahim bersama pengikutnya suri tauladan yang baik buat kamu. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dilukiskan, diabadikan dalam momentum 3 buah prosesi ritual kita. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kelima ibadah haji. Semua gerakan, ucapan, syarat, rukun wajib haji dalam rangka napak tilas jejak langkah sepak terjang keluarga Nabi Ibrahim. Haji adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wa arina manasikana, ya Allah ajarkan kami manasik haji. Yang kedua adalah prosesi hari raya Idul Adha yang hari ini sedang kita lakukan dan sebentar lagi akan ada penyembelihan, juga dalam rangka mengikuti jejak langkah Nabiullah Ibrahim bersama anak dan istrinya. Dan yang ketiga, kita wajib menyebut namanya dalam tiap sholat ketika duduk tahiyat. 2 nama hamba Allah yang disebut dalam duduk sholat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itulah 2 nama yang selalu disebut di dalam bacaan sholat kita. Artinya betapa istimewanya kedudukan Nabi Ibrahim di mata Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mendeklarasikan tadi surat Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada suri tauladan yang baik buat kamu di dalam pribadi Ibrahim bersama pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di antara keteladanan yang sangat menonjol
menonjol, diperlihatkan kepada kita adalah cintanya kepada Allah yang luar biasa. Sehingga Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Surat An-Nisa ayat 125. Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Lalu bagaimana cara Allah bercinta kepada hambanya? Jangan kita ukur, jangan kita bayangkan ketika manusia mencintai manusia lain. Selalu saja kalau manusia mencintai manusia lain, ukurannya materi, ukurannya kesenangan, diberikan fasilitas, diberikan sarana, diberikan surat sakti, KTBLC, menangin tender, dirubah peraturan untuk menggolkan keluarganya, dan seterusnya. Begitu cara manusia mencintai manusia lain. Tapi ketika Allah mencintai seorang hambanya yang bernama Ibrahim, malah kita lihat hampir seluruh yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim berupa kemalangan, penderitaan, ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, gangguan silih berganti bertubi-tubi, tak pernah berhenti. Dan kata Allah sengaja Nabi Ibrahim dibikin sengsara terus, dibikin menderita terus. Kata Allah sengaja, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Sengaja kata Allah, kami uji engkau wahai Ibrahim dengan berbagai banyak sekali kalimat perintah dan larangan, karena kami ingin menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin, sebagai pelopor, sebagai teladan kepada seluruh umat manusia. Begitulah cara Allah mencintai hambanya. Maka kita berdoa hari ini, saudara kita yang sangat menderita di Palestina, kita berbaik sangka kepada Allah. Mungkin hari ini Allah sedang jatuh cinta kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, sehingga diuji terus-menerus tiada henti sudah 2 tahun terakhir ini. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, kita buktikan betapa dahsyatnya cerita Ibrahim di dalam mengarungi kehidupannya yang penuh dengan ujian cobaan ini. Kita ambil sampel 3 buah saja contohnya. Pertama, luar biasa Nabi Ibrahim diuji kesabarannya oleh Allah. Tidak punya anak usia 80 tahun. Sama dengan keluarga Ali Imran, sama dengan keluarga Nabi Zakaria. Betapa sedihnya usia tua belum punya anak. Sedih bukan karena takut sepi rumah tangganya, bukan pengen punya omongan atau hiburan, tapi sedih kalau sampai nanti tidak punya anak, siapa yang akan melanjutkan perjuangannya? Orang sekarang bilang anak-anak ideologis, bukan sekedar anak biologis yang keluar dari rahim ibunya, tetapi ingin sekali ada anak-anak ideologis yang bisa melanjutkan cita-cita dan perjuangan orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim bukti cintanya tidak pernah putus asa, terus aja berdoa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 101. Sama dengan keluarga Ali Imran juga terus berdoa. Surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apalagi doa Nabi Zakaria, surat Maryam ayat 5 dan 6. Luar biasa minta anaknya. Begini doa Nabi Zakaria yang sangat indah, wajib kita hafal para orang tua untuk anak-anak kita. Nabi Zakaria berdoa, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, saya takut jika nanti meninggal dunia tidak ada lagi generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan saya. Ya Allah, usia saya sudah tua, istri saya sudah tua, saya belum punya anak. Karena itu ya Allah, berikanlah saya anak yang kiranya anak saya dapat melanjutkan perjuangan saya dan bisa melanjutkan perjuangan Nabi Yakub. Dan ya Allah, jadikanlah anak saya generasi yang kau ridhoi.
Jadi sedihnya pingin ada yang melanjutkan perjuangan, bukan pingin sekedar hiburan saja. Maka ketiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim kedatangan Ismail alaihissalam. Keluarga Ali Imran ada Maryam, keluarga Nabi Zakaria ada Yahya. Tiga-tiganya mendapatkan anak padahal usianya sudah tua-tua. Betapa rindu dan senangnya seorang ayah baru saja kedatangan bayi, tetapi belum dilampiaskan rasa senangnya dapat perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah meninggalkan anak istrinya Ismail beserta ibunda Hajar, ditinggal di sebuah lembah padang pasir yang tandus. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada air. Disitulah Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah kesetiaannya. Apakah betul-betul cinta kepada Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim tetap taat patuh pada Allah. Walaupun sang istri awalnya agak sedikit bingung mendapat perlakuan. Berkali-kali ditanya sang istri, mengapa engkau seperti ini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab karena tidak mungkin ada jawaban yang bisa memuaskan pikiran dan perasaan seorang istri. Saking cerdasnya sang istri ini merubah kalimat pertanyaannya. Wahai suamiku, apakah engkau tinggalkan kami berdua karena perintah dari Allah? Baru Nabi Ibrahim bisa menjawab, betul wahai istriku, saya tinggalkan engkau berdua karena perintah dari Allah. Oh, kalau demikian tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami berdua. Jadi istrinya pun berbaik sangka kepada Allah, optimis, tidak takut ditinggal suami. Maka Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Allah ketika meninggalkan anak istrinya, yang doanya juga sangat dahsyat luar biasa. Mari kita simak surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya tinggalkan anak istri saya di sebuah padang pasir yang tandus, tetapi dekat cikal bakal rumahmu ya Allah, Masjidil Haram. Saya tinggalkan berdua dengan harapan yang pertama, saya minta agar anak istri saya bisa sholat. Bukan makannya dulu yang diminta. Bagaimana ya Allah makannya? Nggak perlu diajarkan. Rabbana yuqimus sholat, jadikanlah dua-duanya bisa sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilahi, maka jadikanlah seluruh hati manusia senang pada tempat dia berdua ini. Kita senang, setor ONH, ingin melihat jejak-jejak bekas-bekas situs-situs peninggalannya. Bahkan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan. Terjadilah penyelewengan sampai ada haji furoda dan sebagainya. Saking orang kepingin rela membayar 400 juta, 500 juta walaupun tahun ini gagal haji furodanya. Kita lihat positifnya bahwa betapa banyak orang yang kepingin pergi ke sana. Antrian regulernya sudah 30 tahun untuk Jakarta. Jadi kalau setornya 40 tahun, nanti usia 70 tahun baru berangkat haji. Saking banyaknya orang yang senang pada tempat tersebut. Dan yang berikutnya, faj'al warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah keduanya buah-buahan agar mereka keduanya bisa bersyukur. Bukan bisa hidup, karena hidup dan mati nggak perlu diajarkan Allah. Berilah kedua-duanya buah-buahan supaya bisa bersyukur kepadamu. Kita tidak ceritakan kisah berikutnya, 14 tahun sudah lamanya. Kira-kira Nabi Ibrahim kembali. Ismail sudah dewasa, remaja. Luar biasa, betapa rindu dan kangennya seorang ayah yang sudah belasan tahun meninggalkan putranya. Rindu dan kangennya belum dilampiaskan. Datang lagi perintah dari Allah yang sangat monumental, yang sebentar lagi kita akan ikut merayakannya, penyembelihan. Tidak perlu kita panjang lebar karena sudah tahu semua, cukup saya bacakan ayatnya, surat As-Saffat ayat 102.
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail usianya sudah mulai menjelang dewasa, Ibrahim berkata pada anaknya, wahai anandaku sayang, tadi malam ayah bermimpi, ayah disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Tidak otoriter, masih diajak diskusi, karena itulah metode pendidikan terhadap orang dewasa, nggak boleh dipaksa-paksa, diajak dialog, akal pikirannya disentuh. Tapi hasil didikan Ibunda Hajar yang luar biasa, tiba-tiba anaknya menjawab, qala ya abatif alma tu'mar, wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Semoga engkau akan bisa menyaksikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi seorang anak juga pasrah, taat, cinta kepada Allah luar biasa. Tidak ada perlawanan, tidak bicara hak asasi, tidak bicara kejam dan sebagainya. Inilah sebuah prosesi yang diabadikan seluruhnya dalam peristiwa haji, dalam Idul Adha, dan seterusnya. Akhirnya kita berharap saudara-saudara kita yang pulang haji nanti pulang ke tanah air membawa haji yang mabrur. Di antara ciri haji yang mabrur, di dalam jiwanya, di dalam dadanya, di dalam pikirannya, di dalam sel-sel darahnya, di dalam otaknya bersemayam roh Nabi Ibrahim alaihissalam, siap menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi teladan dalam hidup seorang hujjaj, seorang Pak Haji dan Ibu Haji. Dan dia berikan lagi kebahagiaan itu kepada tetangga-tetangganya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Tinggal satu lagi yang ingin khotib contohkan, bahwa selain cinta membawa ketaatan, berbaik sangka, pengorbanan, satu lagi cinta membawa empati. Empati akan membawa rasa sensitif ketika sang kekasih terlihat ada yang ganggu, ada yang mau menghancurkan dan sebagainya, maka muncullah sensitivitas Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Inilah sensitivitas Ibrahim karena cintanya kepada Allah. Ya Allah, saya melihat banyak berhala-berhala di sekitar kami yang banyak menyesatkan manusia. Jadi semoga kita bisa menyelesaikan berhala-berhala ini di tengah-tengah kita. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang menyembah berhala, baik yang konvensional maupun yang modern. Khotib hanya sekedar menyebutkan angka-angka saja. Pembunuhan bayi di Indonesia 2,5 juta yang tercatat, 7 juta yang tidak tercatat. Jadi pembunuhan setahun 10 juta. Jadi jangan takut sama isu teroris. Ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya begal tiap hari ada, rampok, cemburu, diracunin dan sebagainya. Kemudian judi online. Mari sama-sama kita lihat angkanya. 2021 judi online 46 triliun. T bukan M, triliun. 2022 naik 59 triliun. 2023 naik 10 kali lipat 600 triliun. 2024 luar biasa lonjakannya 2 kali lipat menjadi 1.200 triliun judi online. Situs porno 3 juta lebih jumlahnya. Kemudian satu lagi yang sangat mengerikan, narkoba. Zaman khotib kecil dulu suka ditemukan ada katanya gram. Lama-lama kilo. Lama-lama kintal. Sekarang sekali ditemukan ton. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyaknya berhala-berhala baru itu yang semoga jangan sampai menimpa anak-anak kita, jangan sampai menimpa keponakan cucu-cucu kita dan anggota keluarga kita. Maka Nabi Ibrahim cemburu sekali karena cintanya kepada Allah luar biasa. Dilihat berhala di sekitarnya luar biasa. Semoga kita hari ini siap juga mengikuti jejak langkah saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Dan semoga di tahun-tahun mendatang, kitalah yang mendapat kesempatan undangan Allah menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Sebelum khotib akhiri, perkenankanlah khotib ingin memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya dari hati lubuk nurani yang paling dalam kepada seluruh panitia gabungan. Betapa hari ini
kita bahagia. Khotib hari ini bahagia yang tidak terkira melihat brosur ada NU, ada Muhammadiyah bisa bersama diwakili oleh pengurus ranting masing-masing dan diwakili oleh Banser dan Kopkam. Ini sebuah prestasi yang jarang sekali kita temui. Selamat bagi warga di sekitar sini yang telah berhasil mengharmoniskan masyarakatnya. Karena dua organisasi besar ini adalah organisasi yang sudah ada sejak dahulu dan dua-duanya adalah organisasi besar. Jangan sampai berpecah. Alhamdulillah. Inilah yang paling ditakuti oleh para penjajah, oleh para komprador, oleh para imperialis. Semoga kebersamaan ini akan terus semakin kuat. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukan hati kami. Wa aslih data bainina, ya Allah. Perbaiki hubungan kasih sayang, silaturahim di antara kami. Wahdina subul salam, tunjukkan kami jalan-jalan keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wafdhul man khazalal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia bantu